Kenapa sampai dapat julukan The Python? Besaran, Udah teruji lah sama. udah. Support juga dong pasti sama orang tua kan? Dulu enggak. Enggak. Pemirsa, sekarang saya berada di lapangan Persija Kayu Putih dan kali ini saya mau menemui sosok legend pesepak bola Indonesia yang ya namanya tuh jaya di tahun 2000-an awal. Dia tuh berjaya banget. Siapa lagi kalau bukan Budi Sudarsono. Langsung aja kita dalam. Yuk kita gangguin dia main bola. Nah, itu dia lagi main tuh lagi tendangan penalti. Gol! Pas banget ya datang ke sini langsung mencetak gol ya. Luar biasa emang. Kalau seorang ular piton, The Python maksudnya bukan ular piton, The Python gitu. The Python. Itu julukan buat seorang Budi Sudarsono. Kalau kalian pencinta sepak bola di awal tahun 2000-an pasti kenal dengan beliau. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita ulik sekarang aktivitasnya dia apa aja, terus kita ulik zaman-zaman kejayaannya dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama dia. Kita tungguin dia main bola ya. Ini kan event saya kan ini. Nanti ini berbeda dengan yang lain. Jadi nanti main di sini itu saya arahkan. Jadi pemain-pemain yang nggak prop, yang bukan prop kan kita naungin yang bukan prop nih kan, yang fun, yang seneng-seneng aja. Tapi kita arahkan supaya dia punya ilmu, bukan kita main, ayo main pas gitu, enggak main aja. Ada skill gitu ya. Enggak gitu. Jadi kita arahkan nih, makanya saya bawa. Pemetaannya ya. Iya, pemetaannya supaya job desk-nya mereka tahu back itu seperti apa, ya kan? Keren, ini baru gitu. nih. Back itu seperti apa, nanti kiper tuh bagaimana? Sekarang kiper kan nggak di bawah mister aja. Betul. Iya kan? Harus maju, dia harus pinter main kaki juga. Gitu. Kayak kemarin tuh aku ngeliat di Piala Menpora, kipernya PSM, sama Hilman Syah. Iya. Maju ke tengah. Iya, emang begitu. Gitu. Jadi bye-bye nanti bolanya posisinya ini lewat belakang, langsung masuk sendiri. Nggak ada kipernya. Bolanya sok mama di depan. Kiper nggak boleh di sana, dia harus maju. Harus keluar dari dibilang kalau dulu tuh keluar dari sarangnya lah. Sarangnya tuh kan kotak itu tuh. Betul. Dulu begitu. Betul, emang harusnya seperti itu ya. Ya emang. Makanya kemarin aku ngeliat tuh yang biar ada ilmunya lah. PSM keren dia tuh kipernya. Wih, mau maju ke tengah loh. Wih, mantap nih. Iya. Ngelawan Persija waktu itu. Iya. Jadi nanti kita tapi ini masih awal kan, makanya ini yang kita undang nih tim. Kebetulan tim ini teman-teman kita juga. Terus komunitas kita juga. Saya sering main sama mereka juga. Nanti kalau habis ini, kalau longgar, kita mampir ke kafe. Kebetulan kita aja kafe di Cempaka Putih. Siap. Itu. Ayo. Jadi saya rencana kita mau di situ ada kafenya, ada kantornya. Saya mau bikin di situ. Oh, I see. Ya kantor buat nongkrong lah, buat ketemu temen-temen. Betul. Di atas, Mau di atas atau di mana, atau di kafe? mana bebas. Ayo, Mau di mana? kafe sekarang kita nonton. Di kafe. Boleh. Ya udah kita langsung ke kafe aja kalau gitu ya. Cempaka Putih. Mau ke kafe atau gimana nih? Ya. Boleh? Oke, siap. Udah kalau gitu kita lanjut. Kita karena hujan di lapangan jadi kita ke kafe aja ngobrol-ngobrolnya ya. Nggak jadi ngobrol-ngobrol di lapangan. Ya udah, yuk kita ke sana yuk. Nah, tadi kan kita dari lapangan sepak bola karena hujan, kita langsung beralih ke sini biar nggak kena hujan. Lanjut nih kita ngobrol-ngobrol nih, sempat ngobrol, sempat ketemu, main bola bareng sama Mas Budi waktu itu. Nah, ini jadi tertarik pengen tahu nih, Mas Budi sekarang aktivitasnya apa sih? Sekarang ya
tetap nggak jauh-jauh dari bola. Dari bola, tetap bola. Tetap nggak jauh-jauh dari bola. Kayaknya udah darahnya memang bola gitu. Bola gitu ya. Jadi kayak ruang lingkupnya semua berhubungan dengan bola gitu. Iya. Apa nih? Kayak melatih kah? Melatih bola. Kemarin sempat di Persik, terus sekarang bikin event turnamen. Bikin apa? Turnamen Budi Sudarsono Cup. Iya. Terus ada yang fun game. Satu minggu 2 kali. Yang tadi kan? Yang tadi baru pertama. Itu perdana. Wah, perdana kan langsung datang nih, langsung nanya-nanya nih, kan langsung sama Mas Budi nih. Siap. Jadi ada 3 gitu ya, yang sekarang aktivitasnya ini. Juga mungkin sekarang ngelola YouTube juga kan? Itu. Nah, ini kan kesibukannya nggak seputar dari. Kalau mungkin yang nggak ada yang, mungkin kalau ada yang nonton nih. Kenal pasti dong sama sosok legend The Python. Kenapa sampai dapat julukan The Python? Ini kan apa nih melatar belakang ini? Sebenarnya saya sendiri juga nggak tahu ya, karena itu kan orang yang ngasih nama. Fans yang ngasih nama gitu. Supporter yang ngasih nama. Kebetulan kok pas, kok cocok ya, kok didengar kok enak gitu kan. Biasanya kan ada julukan yang kurang enak gitu kan. Kayak dulu saya punya julukan itu waktu kecil itu namanya Kileng. Kileng itu apa tuh? Bahasa Jawa? Kileng itu bahasa Jawa. Artinya apa? Artinya hitam katanya. Oh, hitam. Itu dulu. Kan ada juga yang enak didengar kan. Kok ini dijulukin Python apa sih, karena dia bilang karena permainannya seperti ular piton gitu. Katanya begitu. Karena kan Mas Budi ini dikenal dengan striker yang bisa memanfaatkan semua situasi walaupun dalam keadaan tersempit sekalipun itu bisa loh ngegocek bolanya itu. Ini nih apa yang emang keturunannya udah pemain bola kah, atau memang ini hobinya Mas Budi langsung, atau mungkin ini turunan dari orang tua atau gimana sih ini? Kalau keturunan sih enggak. Saya dulu hobi lah. Pertama memang hobi. Dulu prinsip saya sebagai penyerang itu kalau nggak ngelewatin pemain itu seperti sayur tanpa garam. Wah, kalau nggak ngelewatin pemain bagikan sayur tanpa garam. Iya, memang begitu. Nggak enak gitu. Nggak enak sama sekali. Mainnya nggak enak aja pokoknya. Pokoknya nggak enak kalau nggak ngelewatin pemain tuh nggak enak. Gitu. Iya. Tapi udah lama kelamaan kita tahu nih kapan kita mau ngelewatin, kapan kita mau nggak ngelewatin itu sudah tahu lama-lama. Tapi kalau dulu prinsipnya pokoknya dapat bola ngelewatin aja. Mainnya keras aja, ngelewatin pemain pokoknya gitu. Terkenal ini juga kan, agak temperamen dulu ya? Oh, enggak juga. Enggak. Sedikit lah. Sedikit aja ya, sedikit aja. Kalau sekarang udah enggak dong. Sudah enggak. Sekarang sudah teruji lah insyaallah. Udah reda gitu. Ya. Jadi itu awalnya tuh yang ngasih julukan The Python itu siapa? Ada komunitas di mana tuh? Kalau nggak salah The Jack. The Jack. Ya, supporternya Persija ya? yang ngasih julukan Python. Iya. Ya, dulu ada kalau kita menang gitu, The Jack bilang apa sih kalau nggak salah tuh, Python is hero katanya. Python is hero. Terus awal karirnya dulu deh, kita ngomong dulu awal karir, kita balik dulu deh ke awal karir nih, awal karir Mas Budi nih. Mas Budi kan katanya nih cuman karena hobi nih, bisa dari hobi gitu, tapi disupport juga dong pasti sama orang tua kan? Kalau disupport sih pertama dulu enggak. Jadi nggak diizinin main bola? Dimarahin malah dulu. Oh gitu. Tapi kalau orang tua kan kita mau main bola kan mereka nggak tahu. Kalau perempuan mungkin main bola boleh lah ya, kayak ini main bola dimarahin sama mamaku masuk akal. Kamu mau jadi apa? Kamu kan perempuan gitu. Tapi kalau laki-laki, karena dulu saya karena terlalu gila dengan bola. Jadi jam 12 siang itu kita masih main bola. Nah, kalau di Jawa itu jam 12 siang kan waktunya orang istirahat. Iya, betul. Orang di mana-mana juga orang istirahat ya. Habis dari sawah itu kan dia istirahat, ya kan? Jam siang itu habis duhur itu istirahat. Kita main bola. Iya. Nah, main bola itu karena kita nggak punya lahan,
nggak punya tempat, kita main di tempatnya orang, lahannya orang. Akhirnya kan mengganggu. Bolanya kan kita tendang di tembok itu jeduk jeduk ya kayak gitu. Ganggu orang istirahat siang gitu kan. Dimarahin kita, pindah lagi kita. Yang penting main aja. Yang penting main. Bodoh amat Bodoh amat sama orang ya begitu. Terus akhirnya karirnya ini jadi profesional tuh awalnya gimana nih? Awalnya? Jadi awalnya itu pertama dari kampung, dari Kediri, itu tepatnya di Desa Ngino, Kecamatan Plemahan saya. Dusunnya Kaliawen. Kalau udah Kaliawen orang udah yang terkenal Kaliawen memang. Pada waktu itu zaman saya itu ada tokoh masyarakat yang dia emang seneng bola. Jadi pemudanya itu disuruh main, dia bayar gitu ya? Dia bayar pelatih, terus ngelatih di kampung itu, terus pemudanya disuruh latihan gratis sama dia. Wah, hebat juga ya. Itu tahun 90-an. Tahun 90-an. 90-an itu. Dia pokoknya dia keliling kampung tuh, lihat anak muda yang masih muda, ya kira-kira di bawah 25 tahun lah. Itu dia dimarahin, ayo main bola, ayo dikasih tahu. Kalau dia pas waktunya latihan, jam latihan, terus mereka masih nggak latihan, itu dimarahin sama karena udah dibayarin pelatih gratis, tapi kok nggak main gitu. Wah, hebat juga. Siapa namanya bapak ini? Pak Haji Ansori. Bapak Haji Ansori masih? Sekarang udah almarhum. Udah almarhum. Wah, jasanya terlalu besar ya. Iya. Jadi, terus habis itu kemudian saya sampai bisa jadi pemain pro itu gimana ceritanya? Jadi saya terakhir ketemu Bapak Haji Ansori itu saya sudah main di Persija. Dia ngeliat saya tuh, dia sudah sakit. Awalnya ngeliat bibitnya ini tuh siapa nih? Wah, ini Mas Budi nih bibitnya jago nih main bolanya. Rekrut itu awalnya siapa gitu? Saya kayak ngelamar dulunya. Oh, ngajuin diri gitu. Jadi kan kalau dulu kan nggak ada agent gitu ya? Nggak ada, dulu kan jarang kayak gitu. Iya. Jangan kan pencari bakat juga. SSB aja pun jarang di tempat saya dulu. Iya. SSB ada tapi jauh ya, jauh di Kertosono apa namanya itu jauh banget itu. Jadi kita mau ke sana juga ongkosnya juga istilahnya ya lumayan kan, kita hampir seminggu 2 kali 3 kali kan lumayan itu. Iya, jauh, kira-kira hampir 15 kilo lah dari tempat saya. Akhirnya kita nggak SSB. Terus saking hobinya saya keluar dari rumah itu karena sepak bola. Pokoknya kabur dari rumah? Iya, nggak kabur, pokoknya kita mau main di mana lah gitulah istilahnya. Terus akhirnya kita ke Jakarta di Tanjung Priok itu. Itu pertama itu umur berapa tuh Mas? Itu saya baru SMP, keluar SMP. SMP? Iya. Jadi kelas berapa ya? SMP kelas 3? Sekitar, iya, SMP kelas 3 udah lulus. Udah lulus SMP? Kalau lulus SMP, ijazah belum saya ambil, saya udah ke Jakarta. Udah langsung kabur kayaknya? Di Jakarta mau ditawarin kemana, mau tawarin kerja, mau ini saya nggak mau. Maunya main bola aja pokoknya. Main bola? Main bola aja pokoknya. Udah susah kalau udah cinta sama bola emang. Wah, saya emang dulu emang hobi banget lah. Terlalu hobi apa terlalu maniak lah dengan terlalu bola. Terlalu cinta, susah dideskripsikan gitu. Terus kita mau ditawarin, kita nggak tahu kan di sepak bola itu gajinya berapa, ininya berapa, nggak tahu. Pokoknya main bola aja. Yang penting main bola. Sempet pertama kali diajak tarkam sama temen itu, dikasih uang cuma 3.000 perak 3.000. Itu di tahun berapa itu Mas tuh? Iya tahun kira-kira 94 lah ya. Tahun 94 3.000 perak. 3.000. Masih kecil itu, paling kecil. Orang saya beliin Coca-Cola 1 sama apa udah habis. Saya dulu saya beli itu aja udah seneng banget ya minum Coca-Cola dulu. Itu. Terus ditawarin kerja di pelabuhan, di Pertamina, karena bola. Kita nggak respon karena saya pengen kayak di TV-TV itu loh gitu. Iya. Pengen main bola gitu. Tapi dengan perjuangan keras akhirnya saya pindah ke Jakarta. Pindah ke Surabaya. Di Surabaya itu baru
memulai karir. Jadi dari Kediri ke Surabaya dulu. Jakarta dulu bentar. Balik lagi ke Kediri. Balik ke Kediri. Terus sebentar langsung ke Surabaya. Ke Surabaya. Jadi benar-benar pendidikannya udah sampai di SMP aja. SMA. SMP. Akhirnya kalau SMA saya paket itu. Paket, kan kejar paket. Iya, betul, itu. kejar paket. Akhirnya sampai bisa kuliah gitu juga. Iya. Saking cintanya orang biasanya mendahulukan pendidikan, ini mendahulukan dulu hobi. Wah, luar biasa. Ini perlu, tapi belum tentu mendahulukan hobi itu adalah suatu hal yang salah. Buktinya, Mas Budi jadi seperti ini, seorang legend dari timnas Indonesia dan Persija. Luar biasa. Nah, terus lanjut dari Persebaya terus. Jadi kan dulu dengan sekarang kan beda. Kalau dulu itu kita disuruh milih. Kamu milih sekolah atau milih sepak bola? Gitu kan. Sepak bola pasti. Ya, karena kita cinta sepak bola, karena milih sepak bola. Sekolah dikorbankan. Gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa begitu. Iya. Sekarang kalau nggak sekolah ya nggak bisa, karena kecerdasannya kan diolah dari sekolahan itu. Iya. Itu skillnya diolah di sepak bola, kecerdasan diolah dari sekolahnya itu, bangku sekolah. Kalau dulu disuruh milih, zaman dulu kita suruh milih. Iya. Milih apa nih? Kayak pertama kali pengen punya sepatu bola. Sejarahnya saya pengen sepatu bola itu, namanya Super Cup. Bapak saya beli itu kalau nggak salah 25.000. 25.000. Itu tahun saya kelas 5 SD. Tahun berapa ya? Saya kelas 5 SD. Tahun 90-an mungkin ya. 90-an lah ya. Di bawah 90. Orang 80-an. Saya 94 saya udah lulus SMP. Berarti 80-an. Ya, 80-an, 80 berapa ya? 80 akhir. Iya. Itu saya suruh milih. Kamu milih tas sekolah atau sepatu bola? Itu dengan sepatu bola. Saya milih sepatu bola lah. Iya, betapa pakai tas bola. Iya, tas itu bisa saya bawa gini kan. Iya. Bisa saya bawa, saya pergi masih bisa. Iya. Kalau dulu kita lipat masukin kantong bisa. Masih bisa itu. SD itu ya. SD. Saya milih itu sepatu bola. Jadi kelas 5 SD itu saya sudah punya sepatu bola. Super Cup. Kalau nggak salah harganya 25.000 kalau nggak salah. 25.000 saat itu besar ya? Wah, besar. Itu perjuangan banget itu. Iya. Tapi alhamdulillah dengan keseriusannya itu di sepak bola, bapak saya udah haji juga dari sepak bola. Ya, alhamdulillah ya. Ibu saya bisa naik haji dengan sepak bola. Pokoknya udah makmur lah ya, gara-gara gaji di sepak bola gitu. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Nah ini balik lagi nih. Jadi masuk ke Persebaya ini tuh apa dilihat dari pencari bakat atau ditawarin atau bagaimana ini ceritanya nih? Kita seleksi waktu itu. Jadi pada waktu itu saya ikut namanya Fathahillah di Surabaya. Di sini pun namanya Fathahillah juga. Tapi beda pemilik. Di Jakarta itu Fathahillah juga, Fathahillah Jakarta. Di Surabaya namanya Fathahillah Surabaya, beda pemilik. Kalau di sini miliknya dulu ada Pak Akib itu namanya. Kalau di Jakarta, kalau di Surabaya namanya Pak Amang. Pak Amang Mulia itu dia memang sama-sama pecinta bola ini, sama-sama ngurusin bola. Kalau zaman dulu kan nggak ada bola itu yang untung tuh nggak ada, beda kayak sekarang, ya kan? Sekarang bisa nyari ini. Dulu punya bola itu sudah jelas rugi, orang ngeluarin uang terus kan, istilahnya. Itu saya main di kayak Tarkam gitu, jadi kayak Tarkam. Di Tarkam itu ada woro-woro, ada pemberitahuan bahwa tanggal sekian, jam sekian, usia sekian, nanti ada seleksi di Persebaya, Persebaya Junior. Saya datang tuh dengan modal, saya emang percaya diri saya. Pakai sepatu pemberian yang dari bapak itu nggak? Enggak, udah lama kan itu, ya. udah beli sepatu. Udah kecil. Iya, saya udah beli kebesaran, sepatu udah kekecilan gitu. Itu udah SMA saya. SMA terus. Jadi kan sepatunya udah kekecilan. Pakai sepatu baru gitu kan. Jadi beli sepatu, kalau nggak salah sepatu saya apa dulu ya? Saya lupa juga. Kayaknya juga sepatunya itu produk lokal. Oke. Zaman dulu kan banyak yang lokal bagus ya. Ada namanya Adidas, tapi Adidas lokal gitu kan. Bukan Adidas dari sana. Karena di sana kan banyak kan. Iya. Bukan Adidas yang asli ya, yang dari toko bukan. Jadi Adidas lokal gitu loh. Tapi saya percaya diri.
Sebenarnya mau sepatunya apapun, kalau mainnya bagus, skillnya bagus, ya bagus-bagus aja. Ya. Mau sepatunya juga bagus, kalau skillnya nggak bagus, ya percuma gitu. Cuma sekarang kan fashion lah ya, emang sepatu sekarang bisa buat menaikkan percaya diri. Percaya diri, pride. Kalau sekarang itu pemain bola nih, yang dilihat tuh pertama sepatunya, sepatunya gitu. Kalau zaman saya, terus terang ya, zaman saya, kalau kita mau lihat pemain bagus, nggak usah di skillnya, kelamaan. Kalau skillnya kan kita nunggu dia main dulu, kelamaan. Lihat aja di sepatunya. Sepatunya ya. Itu aja udah. Bener. Pokoknya sepatunya bagus, dia main bagus. Pasti mainnya bagus gitu. Gitu loh. Jadi besoknya saya mau pakai sepatu yang bagus nih biar dikirain pemain pro nih. Tapi kalau sekarang bedanya sekarang begitu. Bedanya sekarang. Kalau yang tadi itu kan saya bilang. Yang lama. Kalau yang tadi saya bilang bedanya yang sekarang itu kalau orang pakai sepatu bagus semuanya bisa beli. Bisa semuanya. Kalau dulu enggak kan? Iya kan? Kalau dulu kan nggak bisa beli. Iya. Sekarang mau semuanya mau nendangnya ke kanan, larinya ke kiri, sepatunya bagus-bagus. Bagus, iya benar-benar. Itu susah. Jadi setelah masuk ke Persebaya, itu berapa lama bergabung di Persebaya? Saya langsung masuk itu. Kemudian masuk Persebaya Junior itu 2 tahun. Terus 2 tahun. Kemudian naik ke Persebaya Senior. Itu 99. Tahun 99. Ya, 99 sampai 2000. Sampai 2000. Setahun berarti. Ya, 2000 itu kan ada PON 2000 tuh. Kebetulan saya di situ juga top skor saya di situ. Terus juara. Ya. Juara PON itu. Di situ udah ada pemainnya bagus-bagus sudah. Ada Bejo, ada Uston Nawawi, tapi Bejo nggak main, dia sakit Mas. Ada Karis Yulianto, ada banyak lah pemain-pemain sudah yang jadi pemain tim nasional juga banyak sekarang. Itu akhirnya 1 tahun 1 musim saya di Persibaya, larilah saya ke Persija karena ada pelatihnya itu ditawarin sama Pak Andi Lala dulu, pelatih Persija Pak Andi Lala. Namanya kebetulan itu tahun 2000 berarti ya? Ya, kebetulan saya sama Pak Andi itu kan ada kedekatan dulu, sudah kenal dari dulu. Sebelum saya di Persibaya di Surabaya, di Jakarta saya sudah kenal. Sudah kenal duluan. Iya. Akhirnya kita bisa gabung sama Persija itu. Gimana gabung pertama saya udah juara. Itu juara, kebetulan saya jarang main juga. Cuma saya top skor di Persija dulu. Top skor, hampir top skor nasional, kurang 2 kalau nggak salah. Kurang 2 gol. Kurang 2 gol. Kalau 2 gol sama kurang 3 gol lah. Jadi kalau nggak salah itu sama Bako Sadiso kalau nggak salah. Jadi Bako Sadiso itu dia main di Barito kalau nggak ya. Barito apa mana itu? Dia 21, saya 19. Jadi kurang dikit itu. Itu musim pertama pasti di Persija. Di Persija berapa lama nih? 3 tahun, total 3 tahun. Lebih lama di Persija berarti ya? 2 tahun di Persija, pindah lagi ke Deltras, balik lagi ke Persija. Jadi nggak 3 tahun itu nggak berturut-turut? Nggak berturut-turut. Oke, berarti 3 musim nggak berturut-turut. Iya. Nah di Persija ini kan Mas Budi udah mulai dikenal sebagai trisulanya Bambang Pamungkas gitu kan? Itu gimana tuh? Bisa diceritain nggak kisahnya dengan Bambang Pamungkas? Dan pencapaian sekarang saya ya nggak puas-puas amat lah istilahnya. Makanya dia pengen saya ulik gitu kan. Apa yang sandiwara ini? Cerita sedihnya apa aja tuh? Ya